Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 39 ayat 3 dan 4, firman Tuhan menyatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sahabat semua, Kejadian 39 memberikan kita gambaran jelas tentang bagaimana hidup ini boleh berubah secara tiba-tiba. Yusuf baru sahaja dijual sebagai hamba ke Mesir. Kehidupan yang tidak adil dan penuh air mata. Namun, dua kali dalam pasal ini muncul frasa yang sangat penting. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ayat 2 dan 21. Inilah inti daripada pasal ini. Tuhan menyertai orang yang setia walaupun mereka sedang mengalami penderitaan dan godaan. Ketahuilah, kejayaan terbesar kita adalah yang berasal daripada penyertaan Tuhan. Yusuf menjadi hamba di rumah Potifar, tetapi karena Tuhan menyertai dia, segala yang dibuatnya berhasil. Potifar melihat hal itu dan memberi Yusuf tanggung jawab penuh atas rumahnya. Kita mungkin tidak berada di posisi yang kita inginkan, tetapi jika Tuhan bersama kita, tempat yang paling rendah pun boleh menjadi tempat kesaksian. Kejayaan sejati bukanlah karena situasi yang ideal, tetapi karena karakter dan penyertaan Tuhan. Godaan daging adalah godaan yang nyata. Istri Potifar memandang Yusuf dengan nafsu dan menggodanya hari demi hari. Yusuf masih muda, bujang, tampan, jauh dari keluarga. Tetapi dia menolak dengan berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat yang ke-9. Yusuf tidak melihat zina hanya sebagai dosa terhadap manusia, tetapi sebagai penghinaan terhadap Tuhan. Kesetiaan dalam godaan bermula dari hati yang takut akan Tuhan, bukan sekadar takut ditangkap. Apakah tindakan Yusuf ketika kesetiaannya membawa kepada penderitaan? Yusuf dituduh dengan fitnah. Dia tidak bersalah, tetapi dilemparkan ke penjara. Ini menunjukkan bahwa ketaatan tidak selalu segera diikuti oleh penghargaan manusia. Bahkan kadang-kadang orang yang hidup benar pun menjadi mangsa ketidakadilan. Jangan putus asa apabila kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Mata manusia mungkin buta, tetapi mata Tuhan melihat dan mencatat setiap tindakan kita. Tuhan tetap menyertai Yusuf dalam penjara. Sekali lagi tertulis, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan dia mendapat kasih setia dari kepala penjara. Yusuf setia di penjara seperti dia setia di rumah Potifar. Karakter Yusuf tidak berubah walau tempatnya berubah. Karena hatinya tetap fokus kepada Tuhan. Keadaan sekitar boleh berubah, tetapi hati yang melekat kepada Tuhan akan tetap teguh. Percayalah, tempat terdalam sekalipun boleh menjadi tempat pertumbuhan dan berkat jika Tuhan menyertai. Inilah kekuatan iman yang sejati. Bukan hanya bersinar ketika di puncak kejayaan, tetapi tetap bercahaya walaupun berada di tempat yang paling gelap. Penjara tidak mengubah integriti Yusuf karena identitinya
bukan bergantung kepada keadaan, tetapi kepada siapa Tuhannya. Bahkan dalam keadaan terkurung, Yusuf terus dipercayai untuk menguruskan hal-hal penting dalam penjara, membuktikan bahwa kebaikan dan disiplin rohani tidak boleh dikurung oleh tembok. Ini mengajar kita bahwa bagi orang yang berjalan dengan Tuhan, lokasi bukan penentu nilai. Kesetiaanlah yang menjadikan seseorang berguna di mana-mana sahaja. Bila kita setia di tempat yang sukar, Tuhan menjadikannya tempat latihan untuk sesuatu yang lebih besar nanti. Apakah pelajaran rohani untuk kita pada hari ini? Pertama, Tuhan menyertai orang yang setia meskipun sedang dalam penderitaan. Kedua, godaan dapat dikalahkan jika kita lebih menghargai Tuhan daripada kesenangan sesaat. Ketiga, kesetiaan tidak selalu langsung dihargai, tapi Tuhan sedang menyiapkan langkah berikutnya. Dan keempat, dimanapun Anda ditempatkan, rumah, tempat kerja, atau tempat penjara Anda, jadilah setia, karena tempat itu boleh menjadi ladang berkat bagi kita dan orang lain. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Kejadian 39 menunjukkan bahwa kemurnian hati dan kesetiaan dalam godaan adalah hal yang sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan mungkin tidak langsung membebaskan kita daripada kesusahan, tetapi Dia pasti menyertai dan membentuk kita melalui setiap ujian. Biarlah kita boleh berkata seperti Yusuf, "Aku tidak mahu berbuat dosa terhadap Allahku." Kiranya hidup kita tetap bersinar, bukan hanya ketika senang, tetapi terutama sekali ketika kita diuji. Dan pada waktunya, seperti Yusuf, kita akan melihat bahwa penjara hari ini hanyalah jalan menuju istana hari esok. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hoptvmalay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.